Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang konsep dan prosedur benchmarking mutu pendidikan. Dalam dunia pendidikan, setiap lembaga tentu ingin terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Namun, untuk mengetahui sejauh mana kualitas tersebut, diperlukan suatu perbandingan dengan lembaga lain yang dianggap lebih baik atau memiliki standar unggul. Disinilah pentingnya benchmarking. Adapun benchmarking merupakan suatu proses perbandingan kinerja, proses atau standar suatu lembaga dengan lembaga lain yang dianggap sebagai acuan terbaik dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu dalam pendidikan. Adapun fokus pembahasan kami meliputi dua hal utama, yaitu konsep benchmarking mutu pendidikan dan prosedur benchmarking mutu pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep benchmarking mutu pendidikan. Benchmarking mutu pendidikan adalah suatu kegiatan membandingkan berbagai aspek dalam lembaga pendidikan, seperti proses pembelajaran, manajemen, maupun layanan dengan lembaga lain yang memiliki kinerja lebih baik. Tujuan utama dari benchmarking itu adalah untuk menemukan praktik terbaik atau best practice yang dapat diadopsi dan diterapkan untuk meningkatkan kualitas. Perlu kita pahami bahwa benchmarking bukan sekedar meniru, tetapi lebih kepada belajar dari keunggulan lembaga lain, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lembaga kita sendiri. Jika dalam pelaksanaannya, benchmarking dapat dilakukan secara internal, yaitu membandingkan antar unit dalam satu lembaga, maupun secara eksternal, yaitu membandingkan dengan lembaga lain. Kita berikan contoh, misalnya, sebuah sekolah dapat membandingkan sistem pembelajaran atau pelayanan akademik dengan sekolah lain yang memiliki prestasi lebih tinggi. Dengan demikian, lembaga pendidikan itu dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang posisi mereka dan langkah apa yang perlu dilakukan sekolah kita itu untuk berkembang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur benchmarking mutu pendidikan. Nah, dengan melakukan benchmarking, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan secara sistematis. Pertama, menentukan aspek atau bidang yang akan dibandingkan, misalnya kualitas pembelajaran, pelayanan administrasi, ataupun sistem penilaian. Yang kedua, menentukan lembaga yang akan dijadikan acuan ataupun pembanding. Lembaga ini biasanya memiliki kinerja yang lebih baik ataupun dianggap sebagai best practice. Yang ketiga, ada mengumpulkan data dan informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan kunjungan langsung. Yang keempat, melakukan analisis perbandingan. Pada tahap ini, kita membandingkan kondisi lembaga kita dengan lembaga acuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan kesenjangan yang ada. Yang kelima, menyusun rencana perbaikan. Nah, hasil benchmarking kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang langkah-langkah peningkatan mutu. Dengan mengikuti prosedur ini, maka benchmarking dapat dilakukan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari benchmarking. Benchmarking memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Pertama, membantu lembaga mengetahui posisi dan kualitasnya dibanding dengan lembaga lain. Yang kedua, memberikan inspirasi dan ide baru untuk meningkatkan mutu layanan. Yang ketiga, mendorong terciptanya inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, jika suatu perguruan tinggi melakukan benchmarking terhadap kampus yang memiliki sistem pembelajaran digital yang baik, maka kampus tersebut dapat mengadopsi sistem yang serupa dengan penyesuaian tertentu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa benchmarking merupakan salah satu cara efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui proses perbandingan dan pembelajaran dari praktik terbaik. Dengan memahami konsep dan mengikuti prosedur yang tepat, lembaga pendidikan dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.